Di sini saya akan membahas yang pertama grup siklis. Definisinya, G adalah grup siklis jika dan hanya jika ada unsur A elemen G, sehingga G sama dengan A dikali A elemen G, disebut generator dari G. Yang pertama, G sama dengan A sama dengan X elemen G, di mana X sama dengan A pangkat N dan N adalah elemen dari Z. Untuk G, grup dengan operasi perkalian. Yang kedua, G sama dengan A sama dengan X elemen G, di mana X sama dengan N dikali A, yang mana N elemen Z. Untuk G grup dengan operasi penjumlahan. Kita masuk kepada contoh soal. G sama dengan I, negatif 1, negatif I, 1 dengan operasi perkalian merupakan grup siklis. Perhatikan bahwa I pangkat 1 sama dengan I pangkat 2 sama dengan negatif 1, I pangkat 3 sama dengan negatif 1, I pangkat 4 sama dengan 1. I 1 pangkat 1 sama dengan 1, 1 pangkat 2 sama dengan 1, 1 pangkat 3 sama dengan 1, 1 pangkat 4 sama dengan 1. Kemudian negatif 1 pangkat 1 sama dengan negatif 1, negatif 1 pangkat 2 sama dengan 1, negatif 1 pangkat 3 sama dengan negatif 1, negatif 1 pangkat 4 sama dengan 1. Negatif I pangkat 1 sama dengan negatif I pangkat 2 sama dengan negatif 1, negatif 1 pangkat 3 sama dengan I, negatif I pangkat 4 sama dengan 1. Sehingga kita peroleh G sama dengan I sama dengan negatif I, dan G merupakan grup siklis pada perkalian. Selanjutnya, order unsur grup siklis. G memiliki anggota I, negatif 1, negatif I, 1 dengan operasi perkalian merupakan grup siklis. Perhatikan bahwa I pangkat 1 sama dengan I pangkat 2 sama dengan negatif 1, I pangkat 3 sama dengan negatif I pangkat 4 sama dengan 1, dan seterusnya. Maka I sama dengan I, negatif 1, negatif I, 1. Jadi order dari I adalah 4. Kemudian perhatikan negatif I pangkat 1 sama dengan negatif I. Negatif I pangkat 2 sama dengan negatif 1. Negatif I pangkat 3 sama dengan I. Negatif I pangkat 4 sama dengan 1. Dan seterusnya. Maka diperoleh I sama dengan I, negatif 1, negatif I, 1. Jadi order dari negatif I adalah 4. Kemudian perhatikan negatif 1 pangkat 1 sama dengan negatif 1. Negatif 1 pangkat 2 sama dengan 1. Negatif 1 pangkat 3 sama dengan negatif 1. Negatif 1 pangkat 4 sama dengan 1. Maka diperoleh negatif 1 sama dengan negatif 1, 1. Jadi order dari negatif 1 adalah 2. Kemudian perhatikan bahwa 1 pangkat 1 sama dengan 1, 1 pangkat 2 sama dengan 1. 1 sama dengan 1, diperoleh order dari 1 adalah 1. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka definisi dari order suatu grup unsur dari grup siklis sebagai berikut. Order dari suatu unsur A anggota grup G kali 0 kali A adalah order dari subgrup yang dibangun oleh A. Jadi 0 kali A sama dengan 0 dikali order A. Selanjutnya, generator dan sifat-sifat grup siklis. Definisi: grup G titik disebut siklit bila ada elemen A
merupakan elemen G. Sedemikian hingga G merupakan A pangkat N di mana N elemen Z. Elemen A disebut generator dari grup siklik tersebut. Contohnya, generator dari G sama dengan negatif 1,1 adalah negatif 1 dan 1. Sifat-sifat grup siklik. Setiap grup siklik adalah grup abelian. Buktinya, misalkan G dot merupakan grup siklik dan A merupakan pembangun dari G, sehingga G sama dengan A pangkat N, di mana N elemen Z. Kita ambil X, Y elemen G, sehingga X sama dengan A pangkat M, dan Y sama dengan A pangkat N. Untuk M, N elemen Z, X kali Y sama dengan A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N, sama dengan A pangkat N tambah M, sama dengan A pangkat N kali A pangkat M sama dengan Y kali X. Jadi G dot merupakan grup komutatif. Kemudian setiap subgrup dari grup siklik adalah siklik. Buktinya misalkan G grup siklik dengan pembangun A, yaitu G sama dengan A dan H sama dengan subgrup dari G. Jika H sama dengan E, maka H sama dengan E. Jadi, H merupakan siklik. Grup permutasi merupakan pemetaan satu-satu atau bijektif dari suatu himpunan ke himpunan itu sendiri. S3 sama dengan F yang mempunyai anggota 1, 2, 3. Dipetakan menjadi 1, 2, 3. Maka F bijektif. Kemudian Sn sama dengan F 1, 2, 3 sampai N. Dimutasikan menjadi 1, 2 sampai N, maka F bijektif. To sama dengan Sn6, To sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 1, 4, 6, 5. Notasi 1, 4, 3, 5 elemen Sn6. 1 dipetakan ke 4, dipetakan ke 3, dipetakan ke 5, kembali ke 1. 1, 4, 3, 5 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 2, 5, 3, 1, 6. A1, A2 sampai AT, elemen Sn disebut putaran dengan panjang T. 1 ke 2, 2 ke 3, kembali ke 1. 4 kembali ke 4. Kemudian 5 ke 6, 6 ke 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alfa sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 1, 4, 6, 5. Jadi alfa sama dengan To. Alfa sama dengan A1, A2 sampai AT. Beta sama dengan B1, B2 sampai BT. Alfa beta saling lepas jika A1, A2 sampai AT beririsan dengan B1 sampai BT tidak sama dengan himpunan kosong. Proposisi setiap To elemen Sn dapat ditulis sebagai perolehan putaran-putaran yang saling lepas. 1, 5, 3, 4, 2, 6 elemen dari Sn6. 4, 2, 6, 1, 5, 3. Jika alfa, beta saling lepas, maka alfa kali beta sama dengan beta kali alfa. Alfa sama dengan 1, 5, 3, 4, 6 elemen Sn6. Alfa 1 sama dengan 5, alfa kuadrat 1 sama dengan alfa 5 sama dengan 3. Alfa
3 kali 1 sama dengan 4, alfa 4, 1, 6, alfa 5, 1 sama dengan 1. Orde dari alfa adalah M terkecil, sehingga alfa pangkat M sama dengan E. Alfa pangkat 5K sama dengan K. Proposisi putaran A1, A2 sampai A5 mempunyai orde 5. Contohnya, To sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 2, 1, 4, 6, 5. Sama dengan 1, 3, dan 5, 6. Jadi orde dari To sama dengan 2. 1, 3, 5, 6, 1, 3, 5, 6. Sama dengan 1, 3, 1, 3, 5, 6, 5, 6. Sama dengan E. Proposisi jika alfa 1 sampai alfa K adalah putaran-putaran yang saling lepas, maka orde dari alfa 1, alfa 2 sampai alfa K sama dengan Km. Orde alfa 1 sampai orde dari alfa K. Contohnya, alfa 1, 3, 2, 4, 5. Orde dari alfa sama dengan Km 2,3 sama dengan 6. Yang kedua, alfa sama dengan 1, 2, 3, 2, 4, 5, 6. Sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 1, 5, 6, 3. Sama dengan 1, 2, 4, 5, 6, 3. Jadi orde dari alfa sama dengan 6. Kita lihat pada ilustrasi berikut. 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6, 6 ke 3, 3 kembali ke 1. Perhatikan definisi berikut. Alfa sama dengan Sn disebut sebagai yang pertama permutasi ganjil. Jika alfa sama dengan Ti sampai T2K tambah 1. Dengan Ti merupakan transposisi. Yang B, permutasi genap jika alfa sama dengan T1 sampai T2K. Dengan Ti transposisi. Grup simetri merupakan suatu grup yang dibentuk dari suatu himpunan yang isinya merupakan permutasi-permutasi dengan operasi perkalian. Grup simetri berderajat n dinotasikan dengan Sn. Buktinya, kita asumsikan A memiliki anggota 1, 2, 3, sampai N. Kita ambil A, B, C elemen Sn dengan A, B, C merupakan permutasi dalam himpunan A sebagai berikut. A sama dengan 1, 2, sampai N, J1, J2 sampai Jn. B sama dengan J1, J2 sampai Jn. K1, K2 sampai Kn. C sama dengan K1, K2 sampai Kn, L1, L2 sampai Ln. Dengan Ji, Ki, Li adalah salah satu dari 1, 2, 3 sampai N. Yang pertama, kita akan membuktikan bahwa himpunan Sn berisi permutasi-permutasi bersifat tertutup terhadap operasi kali. B kali A sama dengan J1, J2 sampai Jn, K1, K2 sampai Kn, 1, 2 sampai N, J1, J2 sampai Jn. Sama dengan 1, 2 sampai N, K1, K2 sampai Kn merupakan elemen Sn. Terbukti bahwa Sn tertutup terhadap operasi perkalian. Yang kedua, kita akan membuktikan bahwa operasi kali bersifat asosiatif dalam Sn. Akan dibuktikan C dikali B kali A sama dengan C kali B dikali A. C dikali B A sama dengan Ki, K2 sampai Kn, L1, L2 sampai Ln. Dikali J1, J2 sampai Jn, K1, K2 sampai Kn, 1, 2 sampai N, J1, J2 sampai Jn. Diperoleh 1, 2 sampai N, L1, L2 sampai Ln. C kali B,
kali A sama dengan diperoleh hasilnya 1, 2, sampai N, L1, L2, sampai Ln. Yang ketiga, kita akan membuktikan Sn memiliki elemen identitas. Setiap A sama dengan 1, 2, sampai N, J1, J2, sampai Jn, elemen Sn berlaku 1, 2, sampai N, J1, J2, sampai Jn, kali 1, 2, sampai N, 1, 2, sampai N sama dengan 1, 2, sampai N, J1, J2, sampai N. Elemen identitas dalam Sn adalah E, yaitu 1, 2, sampai N, 1, 2, sampai N. Yang keempat, kita akan membuktikan setiap A elemen Sn ada A pangkat 1 negatif 1 elemen S sedemikian sehingga A dikali A inverse sama dengan A inverse kali A sama dengan E. A sama dengan 1, 2, sampai N, J1, J2, sampai Jn elemen Sn. Maka ada A inverse elemen Sn dengan A inverse sama dengan J1, J2, sampai Jn, 1, 2, sampai N. A inverse kali A sama dengan J1, J2, sampai Jn, 1, 2, sampai N. Kali 1, 2, sampai N, J1, J2, sampai Jn. Sama dengan 1, 2, sampai N, 1, 2, sampai N. A dikali A inverse sama dengan J1, J2, sampai Jn, J1, J2, sampai Jn. Setiap anggota dalam A dipetakan ke dirinya sendiri. Contoh soal A sama dengan 1, 2, 3. Maka permutasi yang mungkin pada himpunan A adalah sebagai berikut. Fi, F1, F2, F3, F4, F5, F6. Sehingga ada 6 permutasi dalam A. Himpunan Sn6 yaitu F1, F2, F3, F4, F5, F6 bersama operasi kali membentuk grup, yaitu F1, F2, F3, F4, F5, F6. Maka tabel C-nya seperti pada tampilan berikut ini. Yang pertama, apakah Sn6 tersebut tertutup terhadap operasi perkalian? Jawabannya ya, karena dapat dilihat dari tabel C di atas bahwa semua hasil operasi perkalian pada anggota Sn6 merupakan anggota Sn6 pula. Yang kedua, apakah operasi perkalian pada himpunan Sn6 bersifat asosiatif? Jawabannya ya. Ingat bahwa sifat komposisi fungsi f bundaran G bundaran H sama dengan f bundaran G bundaran H. Karena permutasi merupakan fungsi bijektif dan perkalian fungsi semua dan perkalian fungsi sama dengan perkalian permutasi juga bersifat asosiatif, yaitu untuk setiap Fi kali F1 dan Fk elemen Sn6 berlaku Fi bundaran Fj bundaran Fk sama dengan Fi bundaran Fj bundaran Fk dengan IJK sama dengan 1, 2, sampai 6. Selanjutnya homomorfisme grup. Definisinya kita misalkan G dot dan G aksen bintang masing-masing grup suatu pemetaan P dari grup G titik ke grup G aksen bintang disebut homomorfisme grup jika dipenuhi P A bundaran B sama dengan P A bintang PB setiap A, B elemen dari G. Contohnya dalam grup Z tambah didefinisikan pemetaan P dari Z ke Z dengan Px sama dengan 2x di mana setiap x elemen Z. Bukti, karena setiap x, y elemen Z diperoleh P x tambah y sama dengan 2
dikali X tambah Y sama dengan 2X tambah 2Y sama dengan PX tambah PY, sehingga P merupakan homomorfisme grup. Yang kedua, dalam grup R tambah didefinisikan pemetaan P R bintang ke R dengan Px sama dengan ln X, setiap X elemen R tambah. Buktinya, karena setiap X, Y elemen R tambah diperoleh Pxy sama dengan ln X tambah ln Y sama dengan Px tambah Py, sehingga P merupakan homomorfisme grup terbukti. Contoh yang ketiga, misalkan F adalah grup dari semua fungsi dari R ke R terhadap operasi penjumlahan, dengan R adalah grup bilangan real untuk C elemen R. Didefinisikan Pc adalah F ke R dengan Pc F sama dengan Fc untuk setiap F elemen F. Buktikan Pc adalah suatu homomorfisme. Buktinya, definisi penjumlahan dua fungsi yaitu setiap F, G elemen F dan setiap X elemen R, maka F tambah G X sama dengan Fx tambah Gx. Kita misalkan C elemen R, maka Pc F tambah G sama dengan F tambah G, C sama dengan Fc tambah Gc, sama dengan Pc F tambah Pcg untuk setiap F, G elemen F. Maka terbukti Pc merupakan homomorfisme. Isomorfisme grup. Definisinya, kita misalkan G bintang dan H pagar adalah grup. Misalkan pula theta mendefinisikan G ke H adalah sebuah pemetaan dari grup G ke grup H. Theta disebut isomorfisme grup dari G ke H jika theta adalah homomorfisme yang bijektif. Langkah-langkah pembuktiannya, yang pertama, kita akan membuktikan bahwa alfa adalah pemetaan. Yang kedua, akan dibuktikan bahwa alfa adalah homomorfisme. Yang ketiga, akan dibuktikan bahwa alfa adalah homomorfisme injektif. Yang keempat, akan dibuktikan bahwa alfa adalah pemetaan surjektif. Contoh soalnya, diketahui R tambah dan R tambah X adalah grup. Selanjutnya didefinisikan relasi sebagai berikut. Alfa yaitu R ke R plus X dipetakan menjadi alfa X sama dengan 13 pangkat X. Periksa apakah alfa merupakan isomorfisme atau bukan. Penyelesaiannya akan dibuktikan bahwa alfa adalah pemetaan. Yang A akan dibuktikan alfa tertutup. Perhatikan bahwa alfa X sama dengan 13 pangkat X akan selalu termuat di dalam R+. Yang B memenuhi implikasi pemetaan. Ambil X1, X2 elemen R. X1 sama dengan X2. Perhatikan bahwa alfa X1 sama dengan 13X. Sama dengan 13X2 sama dengan alfa X2. Jadi X1 sama dengan X2, maka alfa X1 sama dengan alfa X2. Dari A dan B terbukti bahwa alfa adalah pemetaan. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa alfa adalah homomorfisme. Ambil X1, X2 elemen R, perhatikan bahwa alfa X1 tambah X2 sama dengan alfa M. Sama dengan 13 pangkat M, sama dengan 13 M1 tambah M2. Sama dengan 13 X1 kali 13 X2. Sama dengan alfa X1 kali alfa X2. Alfa X1 tambah alfa X2 sama dengan alfa X1 tambah alfa X2. Maka terbukti alfa adalah homomorfisme.
Selanjutnya akan dibuktikan bahwa alfa homomorfisme injektif. Ambil X1, X2 elemen R dengan alfa X1 sama dengan alfa X2. Perhatikan bahwa alfa X1 sama dengan alfa X2, 13 pangkat X1 sama dengan 13 pangkat X2. Persamaan eksponen alfa Fx sama dengan AP. Jika A besar dari 0, A tidak sama dengan R dan alfa Fx sama dengan alfa P, maka Fx sama dengan P. Artinya X1 sama dengan X2. Jadi alfa X1 sama dengan alfa X2, maka X1 sama dengan X2. Maka terbukti alfa adalah homomorfisme yang injektif. Kemudian akan dibuktikan bahwa alfa adalah pemetaan surjektif. Untuk setiap W elemen R pangkat T terdapat X elemen R dengan X sama dengan 13 log W. Sedemikian sehingga diperoleh alfa X sama dengan 13X. 13 pangkat 13 log W sama dengan W. Maka terbukti alfa surjektif. Sehingga dari pembuktian tersebut terbukti alfa adalah isomorfisme. Kita lanjut kepada teorema Cayley. Teorema ini menyatakan setiap grup isomorfis ke grup permutasi. Teorema Cayley menempatkan semua grup pada konsep yang sama, yaitu sebagai himpunan fungsi-fungsi bijektif. Buktinya, dengan menunjukkan sebarang grup G dapat dikonstruksikan grup permutasi dari G, kemudian menunjukkan G isomorfis ke grup permutasi tersebut. Diberikan G grup untuk sebarang G elemen G didefinisikan fungsi tau G di mana G ke G sebagai tau G sama dengan Gx untuk semua X elemen G. Jadi kita menganggap perkalian kiri elemen-elemen dari G oleh G sebagai fungsi. Jelas tau G mempunyai inverse, yaitu tau G inverse untuk semua Y elemen G. Jelas terdapat X elemen G sedemikian sehingga Y sama dengan tau Gx sama dengan Gx. Terbukti tau G surjektif. Selanjutnya tau X sama dengan tau Y. Maka Gx sama dengan Gy jika dan hanya jika X sama dengan Y terbukti tau G injektif. Telah kita buktikan tau mempunyai permutasi. Kemudian didefinisikan H sama dengan tau G di mana G elemen G. H adalah grup permutasi dari G. Selanjutnya akan ditunjukkan G dan H isomorfis. Didefinisikan Pi sama dengan G ke H sebagai berikut. Tau G sama dengan tau G untuk semua G elemen G. Untuk membuktikan Pi isomorfisme, yang pertama Pi homomorfisme untuk sebarang G, H elemen G berlaku. Yang kedua, pi surjektif. Jelas untuk sebarang tau G akan selalu terdapat G elemen G. Sedemikian sehingga tau G sama dengan tau kali G. Yang ketiga, pi injektif. Pi G sama dengan pi H. Maka Gx sama dengan Hx. Itu berarti G sama dengan H. Jadi terbukti pi merupakan isomorfisme. Contohnya, tunjukkan bahwa U12 sama dengan 15711 dan permutasi U12 adalah isomorfisme. Jawab U12 15711 15711. 1 sama dengan 1, 1 kali 5 sama dengan 5, 1 kali 7 sama dengan 7, 1 kali 11 11. 5 kali 1 5, 5 kali 5 25, bagi 12 sisa 1. 7 kali 5 35, bagi 12 sisa 11. 5 kali 11 55, bagi 12 sisa 7, dan seterusnya.
Dari tabel kita peroleh permutasi grupnya yaitu T1 sama dengan 15711, 15711. T5 sama dengan 15711, 5711, 1. T7 sama dengan 15711, 711, 15. T11 sama dengan 15711, 11157. Sehingga bila kita kalikan secara komposisi pada permutasi grup tersebut, maka hasilnya seperti tabel berikut ini. Dengan demikian, U12 dengan permutasi U12 bersifat isomorfisme. Contoh selanjutnya, tunjukkan bahwa Z4 bukan merupakan integral domain. Penyelesaiannya, perhatikan daftar Cayley Z4 titik. 0 kali 00, 0 kali 10, 0 kali 22, 0 kali 3, 3. 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1, 1 kali 2, 2, 1 kali 3, 3. 2 kali 0, 0, 2 kali 1, 2, 2 kali 2, 4, 4 sisa 0. 2 kali 3, 6, 6 kurang 4 sisa 2. Dan seterusnya. Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa 2 adalah pembagian 0, di mana diperoleh 2 kali 2 sama dengan 0. Sehingga tidak selalu dapat mungkin sel seperti 2 kali 1 sama dengan 2 kali 3, tetapi 1 tidak sama dengan 3. Jadi dapat disimpulkan bahwa Z4 bukan merupakan suatu integral domain, karena memiliki pembagi 0 yaitu 2. Relasi ekuivalen. Definisinya, suatu relasi ekuivalen yang terdefinisikan dalam himpunan A disebut relasi ekuivalen bila terpenuhi 3 sifat berikut. Setiap A, B, elemen A berlaku. A, relasi A sifatnya refleksif. Jika A relasi B, maka B relasi A bersifat simetrik. Jika A relasi B, B relasi C, maka A relasi C, yaitu sifat transitif. Contohnya, misalkan B adalah himpunan bilang bulat dan A sama dengan B, berarti bahwa A relasi B habis dibagi 5. Tunjukkan bahwa relasi ekuivalen merupakan relasi yang ekuivalen. Penyelesaiannya, yang A akan dibuktikan sifat refleksif yaitu A relasi A. Relasi ini bersifat refleksif karena A elemen B berlaku A ekuivalen A, yang berarti A kurang A sama dengan 0, sama dengan 5 kali 0 yang habis dibagi 5. Yang B akan dibuktikan sifat simetrik. A relasi B maka B relasi A. Relasi ini bersifat simetrik karena jika A ekuivalen dengan B berarti A kurang B sama dengan 5K. Ekuivalen dengan B kurang A sama dengan negatif 5K, yang berarti habis dibagi 5, atau A ekuivalen B. Yang C akan dibuktikan sifat transitif. A relasi B dan B relasi C, maka A relasi E. Relasi ini bersifat transitif karena jika A ekuivalen B berarti A kurang B sama dengan 5K, dan B ekuivalen C berarti B kurang C sama dengan 5N. Maka apabila dijumlahkan keduanya diperoleh A tambah B, A kurang B tambah B kurang C sama dengan 5K tambah 5N. Ekuivalen dengan berarti A kurang C sama dengan 5 kali K tambah N. Habis dibagi 5. Maka berarti A ekuivalen C. Jadi relasi ini merupakan relasi yang ekuivalen. Teorema, misalkan A, B, C, D elemen A. Dan kurung siku A merupakan X, di mana X elemen A dan X relasi A. Maka yang pertama, jika B elemen A, maka
kurung siku B sama dengan kurung siku A. Yang kedua, kurung siku A sama dengan kurung siku B jika dan hanya jika A relasi B. Yang ketiga, jika kurung siku A irisan kurung siku B tidak sama dengan himpunan kosong, maka kurung siku A sama dengan kurung siku B. 4. Kurung siku A irisan kurung siku B sama dengan himpunan kosong jika dan hanya jika A bukan relasi B. 5. Jika C elemen kurung siku A dan D elemen kurung siku B dan kurung siku A tidak sama dengan kurung siku B, maka C bukan relasi D. Teorema Lagrange. Jika G merupakan grup hingga dan H subgrup G, maka order dari H adalah pembagi order G. Buktinya diberikan grup G dengan order N dan subgrup H di G dengan order M, karena setiap koset dari H dan G memiliki jumlah elemen yang sama dengan H. Setiap koset dari H memiliki sebanyak M elemen. Misalkan R menyatakan jumlah sel pada partisi grup G ke dalam koset-koset kiri dan H. Oleh karena itu diperoleh N sama dengan R kali M. Hal ini menunjukkan bahwa order dari H membagi habis order dari G. Contohnya, diberikan grup Z 12 terhadap operasi penjumlahan modulo plus 12. Subgrup Z12 adalah H1 sama dengan 0. Maka H1 sama dengan 1. H2 sama dengan 0, 2, 4, 6, 8, 10. Maka elemen dari H2 sama dengan 6. H3 elemennya 4, H4 elemennya 3, H3 elemennya 2, dan H12 elemennya 12. Di sini dapat diperhatikan 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 merupakan order dari subgrup dari Z12. Ini membagi habis order dari Z12, yaitu 12. Indeks subgrup. Definisinya, jika H subgrup dari grup finite G, maka banyaknya koset kanan dan kiri H dalam G yang berbeda disebut indeks dari H dalam G, ditulis I, G, H. Teoremanya, jika H subgrup dari grup G, maka terdapat korespondensi 1-1 antara sebarang dua koset kanan atau kiri dari H dalam G. Buktinya, ambil sebarang A, B elemen G. Misalkan HA, HB, dua koset kanan dari H dalam G. Didefinisikan pemetaan F, HA ke HB, di mana F HA sama dengan HB setiap H elemen H. Maka F11 karena untuk H1A dan H2A dalam HA. FH1A sama dengan FH2A. Maka H1B sama dengan H2B. H1 sama dengan H2 melalui kanselasi H1A sama dengan H2A. Jadi HB sebarang elemen pada HB, maka HB elemen HB, maka H elemen H, HA elemen HA. Hal ini berarti untuk setiap elemen HB ada HA elemen HA. Sedemikian sehingga FHA sama dengan HB. Jadi F onto. Jadi terdapat korespondensi 1-1 antara sebarang dua koset kanan dari H dalam G. Contoh soal, tentukan indeks dari subgrup kurung siku 4 dalam Z8. Penyelesaiannya, kurung siku 4 dalam Z8 adalah H sama dengan 0,4. H subgrup dari Z8. H subgrup dari Z8 yaitu anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Koset kanannya H0. H tambah 0 hasilnya 0,4. H1 1,5. H2 26. H3 3,7. H4 sama dengan 4,0 sama dengan H0. H5 sama dengan H1. H6 sama dengan H2. H7 sama dengan H3. Maka indeks dari H dalam G adalah 4. Subgrup normal. Definisinya, suatu subgrup H dari grup G adalah normal jika setiap koset kiri dari H dalam G sama dengan koset kanan dari H dalam G, yakni H subgrup normal dari G jika dan hanya jika GH sama dengan HG, setiap G elemen dari G. Contohnya, buktikan bahwa subgrup H dari grup G adalah subgrup normal jika dan hanya jika XH X min 1 sama dengan H. Setiap X elemen G. Jawab, misalkan H adalah subgrup normal dari G. Karena H subgrup normal, maka XH sama dengan HX setiap X elemen G. XH sama dengan HX setiap X elemen G. Maka XHX pangkat min 1 sama dengan HXX min 1 setiap X elemen G. XHX min 1 sama dengan HE setiap X elemen G. XHX min 1 sama dengan H setiap X elemen G. Jadi H normal. Maka XHX min 1 sama dengan H setiap X elemen G. Selanjutnya grup faktor. Definisinya, jika H adalah subgrup normal dari grup G bintang, himpunan dari koset-koset G per H sama dengan H bintang G, di mana G elemen dari G, membentuk grup H per G bintang yang didefinisikan oleh H G1 bintang H G2 sama dengan H G1 bintang G2. Disebut grup faktor G oleh H. Orde dari grup faktor G per H bintang adalah banyaknya koset-koset dari H dalam G, sehingga indeks dari G per H merupakan indeks dari G bagi H, yaitu mutlak G per mutlak A. Contohnya, misalkan G tambah sama dengan Zn6, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5 adalah suatu grup dan H 0, 2, 4 adalah subgrup dari G. Tentukan grup faktor dari G oleh H, yaitu G per H. Jawabannya akan ditunjukkan bahwa grup tersebut merupakan subgrup normal, di mana koset kiri sama dengan koset kanan. G tambah sama dengan Zn6. Generatornya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Koset kirinya 0 tambah H, 0, 2, 4. 1 tambah H, 1, 3, 5. 2 tambah H, 2, 4, 0. 3 tambah H, 3, 5, 1. 4 tambah H, 4, 0, 2. 5 tambah H, 5, 1, 3. Dan koset kanannya H tambah 0, 0, 2, 4. H tambah 1, 1, 3, 5. H tambah 2 sama dengan 2, 4, 0. H tambah 3 sama dengan 3, 5, 1. H tambah 4 sama dengan 4, 0, 2. H5 sama dengan 5, 1, 3. Sehingga 0 tambah H sama dengan H tambah 0. 1 tambah H sama dengan H tambah 1. 2 tambah H sama dengan H tambah 2. Dan seterusnya. Maka koset kiri sama dengan koset kanan. Sehingga subgrup dari H 0, 2, 4 merupakan subgrup normal. Sekarang menentukan grup faktor dari G oleh H yang dibentuk dari subgrup normal tersebut, yaitu indeks G per H sama dengan indeks G bagi H. Mutlak G per mutlak H sama dengan 6 bagi 3 sama dengan 2. Unsur-unsur dari grup faktor tersebut adalah 2. Misal kita ambil koset kiri, maka 0 tambah H
sama dengan 2 tambah H sama dengan 4 tambah H, yaitu 0,24. 1 tambah H sama dengan 3 tambah H sama dengan 5 tambah H, sama dengan 135. Unsur-unsur dari grup faktor tersebut adalah 2. 0 tambah H, 0,24. 1 tambah H, 135. Selanjutnya kita akan membahas kernel dari homomorfisme. Definisinya, jika θ didefinisikan G dipetakan ke H adalah suatu homomorfisme, maka kernel dari θ didefinisikan sebagai himpunan dari elemen-elemen A elemen G sedemikian sehingga θA sama dengan EH. Himpunan ini dinotasikan dengan ker θ. Jadi ker θ sama dengan A elemen G per θ, atau θA sama dengan EH dengan EH identitas dari H. Contohnya, diberikan G grup bilangan real tanpa nol terhadap operasi perkalian, dan G sama dengan G inverse Px sama dengan X kuadrat setiap X elemen G. Apakah Pi homomorfisme? Jika ya, tentukan kernelnya. Jawabannya, ambil sebarang X, Y elemen G sehingga X yaitu Px sama dengan X kuadrat, Y sama dengan Py sama dengan Y kuadrat, X kali Y sama dengan Px kali Y sama dengan P sama dengan X kali Y kuadrat, X kuadrat kali Y kuadrat sama dengan Px kali Py. Jadi Px kali Y sama dengan Px kali Py, berarti Pi homomorfisme. Kemudian elemen identitas dari G aksen yaitu E aksen adalah 1, sehingga kernel dari Pi adalah ker E elemen G, di mana Px sama dengan E inverse. K sama dengan X elemen G, di mana X kuadrat sama dengan 1. Ker sama dengan negatif 1,1. Jadi kernel dari Pi adalah negatif 1,1. Selanjutnya, teorema homomorfisme fundamental untuk grup. Misalkan Pi merupakan homomorfisme dari grup G ke grup G, dan misalkan G merupakan elemen dari G. Maka jika E elemen identitas di G, maka Pi sama dengan E per dengan E per identitas di G per. Yang kedua, Pi G pangkat N sama dengan Pi G pangkat N untuk semua N elemen Z. Yang ketiga, jika G finite, maka Pi G membagi G. Yang keempat, ker Pi adalah subgrup G. Yang kelima, Pi A sama dengan Pi B jika dan hanya jika A ker Pi sama dengan B ker Pi. Yang keenam, jika Pi G sama dengan G per, maka Pi inverse G per sama dengan X elemen G, di mana Px sama dengan G per sama dengan G ker Pi. Jika Pi sama dengan G dipetakan ke G per homomorfisme grup, maka ker Pi merupakan subgrup normal dari G. Setiap subgrup normal dari grup G adalah kernel dari homomorfisme G. Khususnya subgrup normal N adalah kernel pemetaan G ke Gn dari G ke G per N. Kita masuk kepada contoh. Diberikan grup M2R, bintang, tambah, dan R, tambah, diberikan fungsi G. M2R ke R dengan definisi G A B C D sama dengan A tambah B kurang C kurang D. Untuk A B C D elemen M2R, buktikan bahwa G merupakan homomorfisme grup. Jawab, diambil sembarang A, B elemen M2R. Misalkan A B C D dan B E F G H, maka diperoleh bahwa G A tambah B sama dengan G A B C D tambah E F G H.
G, A tambah E, B tambah F, C tambah G, D tambah H. A tambah E tambah B tambah F kurang C tambah G kurang D tambah H. A tambah E tambah B tambah F kurang C kurang G kurang D kurang H sama dengan A tambah B kurang C kurang D tambah E tambah F kurang G kurang H sama dengan G A B C D tambah G E F G H. GA tambah GB, sehingga terbukti bahwa G merupakan homomorfisme grup.